Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Pagi ini tanggal 1 Januari ya. Saya pagi-pagi jam 6 kurang ini ya guys ya. Jadi biasanya dulu tuh saya tuh ya bangun siang gitu karena malam terbaru kan, tapi menurut saya itu nggak penting. Mending malam terbaru kita tidur cepat, pagi bangun cepat, kita seger gitu kan. Nah, kebetulan saya nonton konten pagi ini, kontennya dikasih solusi ya, yang mana eh, baru saya tonton. Jadi bintang tamunya adalah Timothy Ronald. Nah, ini menariknya. Jadi gini, di pembukaan itu dibahas di mana Timothy Ronald itu bukan seorang muslim, dan dia bahas tentang riba guys ya. Oke lah, itu bagus sekali. Jadi bagaimana seorang yang bukan muslim itu paham tentang riba, bahwa riba ini merusak gitu kan ya. Jadi seharusnya kita yang muslim harusnya, kalau yang non muslim aja paham, harusnya kita yang muslim lebih paham lagi gitu kan. Nah, karena kita kan itu kan adalah secara kita riba itu. Tapi ini Timothy Ronald yang bukan muslim aja paham gitu. Kalau riba itu sangat tidak baik dan sangat merusak gitu kan. Nah, tapi ketika dia tiba pada poin bahwa dia tidak percaya dengan takdir dan keberuntungan gitu kan. Nah, ini saya kurang setuju. Jadi oke lah, saya setuju ketika dia mengatakan bahwa eh, kan dia bilang gini, statement dia kan di video dia tuh dia ada buat video banyak, dan salah satu video tuh statementnya begini, keberuntungan itu tidak ada ya, keberuntungan itu tidak ada dan larinya nanti kepada takdir gitu kan. Jadi karena keberuntungan tidak ada, artinya tadi tidak ada, semua itu adalah pasti ya, sudah pasti akan berhasil kalau kita tuh konsisten dan kita tuh terus menerus melakukannya, biasa melakukannya. Misalnya kalau ada seorang penyelam ya, diver itu penyelam, jadi seorang penyelam itu dia memang betul-betul dia tuh betul-betul ahli, sehingga dia tuh ketika ada orang menemukan harta karun di dasar laut misalnya. Nah, karena ada seorang penyelam ahli ya, diver nomor satu di dunia ya. Jadi orang yang nemukan ini nggak bisa ngambil. Nah, jadi nggak bisa ngambil gitu kan. Lalu harta karun nggak bisa diambil. Lalu siapa yang telepon? Yang telepon adalah yang penyelam tadi, nomor satu tadi. Nah, dia yang bisa ngambil gitu kan. Nah, artinya karena keahlian penyelam ini, dia bisa mendapatkan harta karun itu. Yang nemukan nggak bisa. Nah, logikanya ya, oke lah, saya setuju itu ya, bahwa saya tidak menyalahkan kalau misalnya yang dikatakannya tuh ada betulnya, tapi ada salahnya juga ya. Jadi si penyelam ini sangat beruntung sekali karena dia memang ahli di bidangnya, sehingga dia yang ditelepon, dia diminta untuk ngambil, bukan yang lain, bukan pengusaha atau polisi, TNI atau apapun itu, enggak, tapi memang penyelam yang memang bisa mengambil harta karun itu. Nah, tapi dia lupa dua hal ya. Ingat, misalnya kalau yang menemukan harta itu tentu dia juga berhak dapat kebahagiaan. Kalau dia tidak menemukan harta itu ya, sang penyelam yang terbaik nomor satu di dunia ini juga, apa yang mau diambil kalau dia tidak tahu informasinya. Jadi mereka tentu akan berbagi, entah 50-50, entah yang penyelam dapat lebih banyak atau yang informasi mungkin lebih banyak. Intinya mereka pasti akan berbagi. Nggak mungkin dong yang nemukan tidak dapat bagian gitu kan. Nah, jadi apakah yang menemukan ini harus pandai menyelam? Kan tidak. Dia bisa nyewa orang, yaitu si penyelam. Jadi Timothy lupa
seakan-akan yang dapat tuh hanya penyelam saja, yang info nggak dapat. Harusnya dapat kan? Itu yang pertama. Kedua, ketika dia bicara bahwa dia tidak percaya dengan keberuntungan atau takdir, ya dia lupa bahwa kita tahu akhir-akhir ini ada kejadian ya, di penjual es teh yang dihina oleh Gus Miftah itu malah disebut sebagai keberuntungan karena dia dapat donasi kan, ya kan, banyak donasi gitu. Jadi apakah dia melakukan ini karena biasanya? Tidak, dia juga tidak nyangka bakal begitu, nggak nyangka dia, ya, ketika dia jualan es teh di pengajian Gus Miftah, ya, dia dapat hoki yang segitu besar, ya. Dia nggak nyangka juga. Ada dia mungkin lupa. Kayak ada contoh di channel hobi makan itu bagaimana konten creator hobi makan ini kan keliling Indonesia atau kemana gitu kan, lalu dia memborong dagangan orang ini, ya kan, itu hoki loh. Atau di mana kalau ada saatnya toko ini rame atau orang jualan, ya, ada saatnya jualannya rame, ada saatnya jualan sepi, itu hoki loh, ya kan. Ini sepintar apapun dia berjualan, kalau memang lagi covid ya sepi, atau ekonomi lagi apa ya sepi, intinya adalah di dunia. Makanya ini bahayanya kalau seorang tuh tidak beriman, guys, ya. Anda bayangkan ya, dunia ini nggak seperti yang seperti kita kira, ya. Ada tangan-tangan Tuhan di situ yang bermain, ya. Nggak bisa semuanya mengandalkan kita hanya bisa berusaha, ya. Kayak seorang penyelam tadi, kalau seorang penyelam tadi dia sepandai apapun dia menyelam, kalau tidak dapat informasi ya dia tidak dapat harta karun itu, ya. Anda misalnya sekolah untuk menjadi seorang manajer, sekolah bisnis, ya. Ada seorang ahli sekali nih. Kalau Anda modal, Anda nggak bisa juga. Anda butuh modal kan. Anda butuh kerja dulu sama orang. Intinya adalah nggak semuanya itu di tangan kita, guys. Nah, makanya itulah gunanya sebagai orang beriman tuh kita percaya bahwa ada tangan lain yang menentukan itu semua. Kita hanya bisa berusaha, ya. Sama misalnya gini contoh, misalnya Anda mau ujian, Anda sepintar apapun Anda, ya, kalau Anda mau ikut ujian misalnya nih, ya kan, Anda ikut ujian, Anda jawab semuanya betul, tapi tidak ada yang menilai apakah Anda lulus ujian, nggak bisa. Secara Anda tidak akan dapat sertifikat, ya kan. Anda pintar memang bisa ujian, tapi tidak ada yang menilai. Anda tidak bisa tentukan, tidak ada yang membuat ijazah gitu. Anda tidak akan dapat ijazah kan. Jadi intinya adalah sama misalnya gini contoh. Misal Anda punya perusahaan, ya. Kita butuh nggak akuntan publik? Butuh sekali. Ini semuanya itu bukan hanya sekedar hoki gitu, guys, ya kan. Jadi bukan hanya sekedar skill atau ilmu, tapi juga berdasarkan takdir juga, ya kan. Ada orang misalnya contoh kayak dia mungkin lupa kisah-kisah para nabi. Contoh Nabi Daud dulu. Nabi Daud ketika melawan Goliat mungkin ya, atau Daud dan lupa saya nama apa ya, guys. Jadi Daud itu lawan Goliat mungkin ya, David atau Daud lawan Goliat itu, Daud ini kalau secara kekuatan kalah gitu kan, tapi dia punya dia punya istilahnya, dia tuh bisa mengalahkan Goliat ya, tapi dia itu keberuntungan. Karena siapa sangka kan, orang nggak ada sangka bahwa dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah katapel gitu, guys. Jadi dan juga contoh kayak kemarin waktu kita merdeka, ya, ingat kita berjuang mati-matian, ya, darah, air mata, para pejuang kita pakai bambu runcing, pakai
perang kesehatan seadanya, tapi kita belum bisa merdeka. Susah sekali merdeka. Karena Jepang itu kuat. Tapi kita beruntung ya, bukan dengan skill kita itu, bukan dengan skill kita. Tapi karena perbuatan Amerika yang mengebom Hiroshima Nagasaki, sehingga Hiroshima Nagasaki hancur, Jepang menyerah tanpa syarat pada Amerika atau sekutu. Itulah kita bisa punya kesempatan untuk merdeka. Karena Jepang menjadi lemah, kita ambil kesempatan itu. Nah, itu apakah dengan skill kita? Tidak. Kita nggak bisa mengalahkan Jepang pada waktu itu. Jepang begitu kuat sebelum hancurnya Hiroshima Nagasaki. Nah, itu namanya takdir. Jadi kalau memang sudah kita ditentukan merdeka tanggal itu, ya sudah merdeka. Meskipun kita kayaknya nggak mungkin, karena kita nggak bisa mengalahkan Jepang. Tapi beruntungnya kita, Allah bikin Amerika, ada kejadian Amerika mengebom Hiroshima Nagasaki, ya. Jadi jadi tentu bukan Allah bikin Amerika jadi jahat ya, karena mengebom Hiroshima Nagasaki, tapi itulah namanya takdir. Semuanya skenario ini Allah yang ngatur. Jadi poinnya adalah yang dilupai oleh Timothy Ronald ya. Ya, dia bukan seorang muslim, tapi anehnya itu dia percaya pada riba tapi dia percaya pada takdir. Harusnya kan dia percaya dua-duanya. Ya meskipun dia memang nggak harus percaya juga karena dia bukan muslim, tapi sebagai orang yang cerdas ya, saya nilai ini Timothy cukup cerdas. Tapi karena itulah cerdasnya nggak cukup guys, juga harus beriman gitu kan. Karena cerdas dibandingkan iman itu sangat indah sekali. Sehingga dan ingat kalau seorang yang beriman ya, misalnya ya kalau seorang beriman dan dia itu misalnya taat pada Allah misalnya kan, sebagai Tuhan, tapi dia belum dikasih kekayaan. Ya, secara kasat mata orang nilai dia nggak beruntung. Karena orang yang nggak beriman seperti misalnya Timothy Ronald itu dikasih kekayaan misalnya, oh dia beruntung sekali. Nah, jadi ini harus ditelaah lagi. Jadi saya katakannya, sebenarnya apakah kekayaan itu berkah apa tidak gitu. Nah itu kita nggak tahu, jadi itu hanya Allah yang tahu. Maksudnya berkah lagi nih, ada orang yang misalnya miskin sekali, dia bapak dengan berapa orang anak, itu mungkin makannya cuma sehari 2 kali, tapi dia kumpul, dia bahagia gitu. Maksudnya tuh hatinya tenang, tidak ada dia tuh dia tuh tidak ada masalah itu tuh ada, tapi dia tidak stres karena itu. Tapi ada misalnya orang yang kaya sekali, tapi misalnya keluarga berantakan, misalnya dia tuh juga masalah itu bisa membuatnya stres dan sampai ada yang mau bunuh diri. Nah jadi keberkahan itu, jadi jadi karena makasih Tuhan itu ya, Allah itu dia makasih, dia tidak untuk dunia ya, dia akan dan akhirnya juga dia akan berlaku adil. Maksudnya dalam dunia dia itu tidak memandang bahwa kamu beriman apa tidak. Kalau kamu berusaha dia akan kasih. Ya. Jadi dia tuh tidak dia kasih kita kesempatan gitu. Karena ini dunia ini adalah kesempatan kita untuk bisa kita tuh untuk menabung, untuk tobat, untuk berubah, untuk akhirat. Dia kasih kita kesempatan gitu. Jadi seorang tidak beriman sekalipun akan dikasih kekayaan juga kalau dia mau berusaha. Ya kan? Nah, sambil menunggu ya, meskipun dia juga tahu ini orang nggak bakal beriman, tapi minimal dia kasih kesempatan ya. Jadi dia tuh bukanlah entitas yang udahlah kamu tidak beriman, kamu dikasih miskin segala macam, enggak gitu. Jadi seperti Timothy Ronald juga dikasih keberuntungan ya, dengan karena banyak orang-orang pintar ya, tapi tidak dikasih kekayaan. Nah, Timothy adalah seorang yang pintar dan dikasih kekayaan. Ya. Tinggal hidayah aja belum gitu lagi kan. Kekayaan sudah, hidayah belum. Tapi itu yang mau saya sampaikan ya. Yang penting kita bersyukur bahwa kita seorang yang beriman, kita masih dikasih kecerdasan gitu kan, dan juga iman gitu.
Jadi itu yang mau saya bahas pagi ini guys. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.